Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan kuliah perdana untuk mata kuliah struktur aljabar 1 atau juga disebut sebagai pengantar teori grup. Sebelum kita masuk di materi untuk pengantar teori grup atau SA1, ada beberapa materi dasar yang teman-teman harus disiapkan, atau mungkin di sini teman-teman harus mahir di sini ya. Minimal teman-teman tahu apa yang harus disiapkan untuk mengikuti perkuliahan ini. Yaitu salah satu materinya nanti ada teori himpunan, fungsi, kemudian nanti ada pembuktian langsung ataupun pembuktian tidak langsung. Nah, materi-materi itu nanti akan kita gunakan pada saat kita memahami beberapa konsep pada topik-topik di teori grup. Oke, kita coba kita mengulas sedikit ya tentang teori himpunan, fungsi, pembuktian langsung ataupun pembuktian tidak langsung ya. Kita butuh nanti pada saat kita membuktikan beberapa sifat-sifat di teori grup. Ya, di sini mungkin saya tampilkan di buku saya. Bentar ya, kita cari di buku aljabar. Kita lihat nanti di pengantar teori grup. Nah, di sini saya menulis beberapa ringkasan mungkin ya, beberapa ringkasan. Ini salah satu mungkin referensi yang saya rujuk di mata kuliah yang saya ampuh. Ini buku saya sendiri. Nanti di sini ada beberapa materi penting mungkin yang harus kita kuatkan agar kita bisa mengikuti perkuliahan di SA1 ini. Nah, di sini kalau lihat dari konten yang ada di buku ini, jadi nanti dalam materi-materi yang harus teman-teman kuatkan adalah yang teori himpunan, kemudian nanti ada metode pembuktian, apakah ini langsung atau tidak langsung, nanti ada keterbagian, mungkin di sini nanti di teorema Lagrange yang dipakai ini, ya pada saat nanti bahwa teorema Lagrange nanti merupakan gabungan dari konsep-konsep di sini nanti untuk yang grupnya ya, nanti kita memakai keterbagian, ada KPK, ada fungsi. Di sini ada nanti relasi ekuivalen. Ini adalah operasi biner. Nah, pada teori himpunan teman-teman ya, di sini kan teman-teman pernah dapatkan di pengantar dasar matematika, atau juga bisa mungkin pernah mengambil di logika matematika atau juga di teori himpunan ya. Jadi kalau saat ini di kita kan dibagi dua dulu PDM ya, pengantar dasar matematika, kemudian dibagi menjadi logika matematika dan teori himpunan. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman, untuk yang di himpunan, yang kita harus tahu, nanti himpunan itu biasanya kita dinyatakan dengan huruf besar, ya, huruf kapital A, B, X, Y, ya. Biasa dinyatakan dengan huruf besar seperti ini. Kemudian elemen-elemennya biasanya dinyatakan dengan huruf kecil kalau berupa alfabet di sini. Bisa juga dengan objek yang lain, tidak harus seperti ini. Tapi kalau notasi, kalau dalam bentuk huruf kapital, berarti kalau huruf besar di sini berarti untuk himpunannya. Kalau elemennya berarti berupa huruf kecil di sini. Kemudian nanti ada notasi yang teman-teman harus tahu adalah elemen. Jadi kalau A elemen dari A, dibaca adalah A elemen dari A. Kemudian kalau dia seperti ini berarti dia A bukan elemen dari A. Ini yang teman-teman harus tahu, ya. Di sini yang harus tahu. Kemudian nanti di sini ada beberapa notasi mungkin yang teman-teman harus tahu, ya. Untuk di sini nanti untuk di sini nanti ada beberapa notasi himpunan yang teman-teman harus udah paham ya. Jadi nanti di sini ada C di sini. Ini adalah simbol-simbol yang akan kita pakai nanti dalam teori grup. Di sini ada C, artinya berarti dia himpunan bilangan kompleks. Kalau nanti ditulis R, berarti himpunan bilangan real. Pun kalau ada Z seperti ini berarti himpunan bilangan bulat. Kalau ada N berarti dia bilangan asli. Kalau Q berarti himpunan bilangan rasional. Kemudian ada R plus, artinya bilangan real positif. R min berarti artinya bilangan real negatif. Z plus itu menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Ini juga sebenarnya antara bilangan bulat positif dengan N ini sama saja. Ya, notasinya kalau ada Z plus dengan N berarti sama saja dia di sini ya. Oke. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Nah, di sini nanti teman-teman, kemudian nanti ada beberapa mungkin penulisan himpunan yang disajikan dalam contoh-contoh di teori grup. Jadi nanti menggunakan beberapa menggunakan tabulasi seperti ini notasinya. Ya, jadi himpunan langsung di komponen himpunannya
diurai seperti ini. Nah, metode tabulasi. Kemudian juga nanti untuk ini kan seperti bilangan asli kan 1, 2, 3, bilangan bulat 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian nanti ada menggunakan, yang sering nanti menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah ini ya, nanti kalau misalkan contoh bilangan rasional kan seperti ini ya, jadi bentuknya rasional, bentuknya dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana AB nya anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah ini untuk yang di notasi pembentuk himpunan. Jadi nanti beberapa nanti dalam teori-teori berikutnya, terkadang nanti paling sering digunakan dalam aljabar adalah nanti himpunan jadi dinyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Nah biasanya kelemahan teman-teman biasanya dia bingung menyatakan anggota. Kalau misalnya kita ambil anggota dari dia, berarti dia harus melihat dari syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi misalkan kalau saya punya gini, misalkan teman-teman, ini biasanya yang sering terjadi ya di lapangan. Jadi semoga nanti bisa diperbaiki kesalahan ini ya, tidak terjadi lah. Jadi kalau saya punya misalkan bilangan bulat ya, bilangan bulat genap seperti ini. Ini kan dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Saya punya misalkan 2A, 2A, di mana A-nya adalah bilangan bulat seperti ini. Nah, jadi yang saya maksud tadi, kebanyakan teman-teman biasanya pada saat saya mengambil X itu elemen dari 2Z, nah biasa teman-teman nanti pada saat nanti himpunannya lebih rumit, dia tidak bisa mengurai. Maka X itu, kalau kita punya X itu anggota bilangan 2Z, ya, himpunan bilangan 2Z di sini kan, berarti X itu bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan 2M atau 2A. Nah, ya, untuk suatu di sini berarti untuk suatu A di mana di Z. Contoh kalau saya punya 6 itu berarti kan 2 kali A. Nah, A-nya kan suatu, A-nya berapa? Di sini A-nya adalah 3. Kan bukan setiap A, tapi untuk suatu A-nya adalah angka 3. Nah, biasanya kelemahan kita pada saat nanti pembuktian itu, teman-teman pada saat mengambil dari suatu himpunan, elemen dari suatu himpunan, teman-teman tidak bisa mengurai seperti ini. Itu kelemahannya. Nanti kita coba ya. Beberapa kasus itu terjadi biasanya. Nah, nanti yang harus teman-teman perhatikan yang di sini. Kemudian nanti berikutnya itu yang kita ada beberapa, mungkin di sini ada subset ya, ada subset. Jadi nanti kalau subset A sama dari B, berarti kan A-nya di dalam B, berarti untuk setiap anggota A adalah anggota B. Notasi seperti ini. Ini juga harus tahu ya beberapa karakter ini. Himpunan kosong ya, oke. Nanti di sini ada juga yang saya butuhkan himpunan, saya anggap sudah, nanti teman-teman sambil dibuka lagi ya pola-polanya atau mungkin penulisannya, notasinya. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman ada yang yang kita butuhkan di awal operasi biner, nanti disajikan himpunan tentang karakterisasian produk ya. Nah, ini teman-teman harus tahu himpunan ini nanti seperti apa sih isinya ya. Jadi kita konsen di sini. Di sini kita punya Cartesian product, di sini kita punya A cross B, di mana A dia bukan himpunan tidak kosong ya. Jadi A cross B dipilih sebagai pasangan berurutan A, B, di mana A-nya anggota A, B-nya anggota B. Nah, ini yang kita pakai nanti pada saat awal kita masuk di operasi biner notasi ini ya. Nah, contoh kalau saya punya A, B-nya ini, maka nanti A cross B itu nanti anggotanya ya dikali berarti 2, ada 8 anggota ya, 1, A, 1, B, dan seterusnya ya. Nah, di sini teman-teman yang kita tahu kan kalau di kalkulus ada R pangkat 2 atau R pangkat 3 ya. Nanti kan dia berupa bilangan real tadi, berarti dia kan R cross R dia. Berarti kan kalau kita definisikan dengan konsep ini berarti sama. Berarti di sini kan sama aja. Kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, berarti pasangan berurutan. Berarti A, B di sini, A, B. Nah, berhubung di sini R-nya sama kan, ini R-nya bilangan real. Ini juga bilangan real, maka A, B-nya anggota si R. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini penulisan ini penting ya. Jadi kita harus tahu cara notasinya dan cara mengurainya seperti apa. Oke. Jadi mungkin kemudian nanti ada beberapa konsep lagi yang harus kita tahu, itu nanti pada saat teman-teman membuktikan ya. Di sini nanti ada metode pembuktian. Nah, metode pembuktian di matematika pada tulisan saya ini ya, saya bagi dua, ada metode pembuktian langsung dan tidak langsung.
Nah, nanti di beberapa kasus mungkin pembuktian tidak langsung lebih mudah dibanding pembuktian langsung. Kasusnya seperti itu. Secara umum nanti pembuktian-pembuktian di apa atau bentuk-bentuk teorema di aljabar itu dinyatakan dalam bentuk P maka Q. Jadi nanti bentuk implikasi ya. Jadi nanti kondisinya teman-teman, pada saat teman-teman membuktikan suatu teorema, apakah dia bentuknya langsung ataupun tidak langsung, secara umum teorema dinyatakan dalam bentuk P maka Q. Berarti yang P adalah sesuatu yang diketahui, Q-nya berarti sesuatu yang akan dibuktikan dengan modal Q. Jadi ini saya kesini berarti saya punya modalnya adalah P untuk membuktikan adalah Q di sini. Ya, jadi nanti kondisinya berarti betul-betul saya punya kondisi di P, lalu berangkat dengan kondisi atau sifat-sifat yang kita punya baru dapatlah Q. Itu bukti langsung. Ya, bukti langsung. Jadi contoh bukti langsung mungkin bisa kita lihat di sini adalah contoh. Jadi kalau saya punya adalah A-nya adalah suatu bilangan bulat sembarang, bilangan bulat. Jika A-nya adalah bilangan ganjil, maka A kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi kalau A-nya ganjil, maka A kuadrat adalah ganjil. Nanti bukti langsung berarti teman-teman harus tahu. Tadi A-nya apa di sini? A-nya kan bilangan bulat ya. Berarti kalau bilangan bulat karakternya seperti apa? Nah, kalau A-nya bilangan ganjil, berarti yang saya punya ini. Jika kan, berarti ini kondisi P-nya. Berarti yang ini diketahui. Jika A bilangan ganjil, nah ini kan berarti P-nya. Berarti ini P. Ini yang diketahui, berarti saya misalkan ini. Nah, berarti ini adalah kondisi yang kita ketahui. Berarti ini yang modal kita untuk menuju ke A kuadrat bilangan ganjil. Berarti ini modal yang kita punya berdasarkan kondisi jika A bilangan ganjil. Nah, ini berarti kondisinya. Kemudian berarti kan saya punya A di sini. Nah, karena cara mengurai. Jadi saya punya di A sembarang A anggota A besar, ya. Maka karena A anggota A besar, karena A adalah bilangan ganjil, maka pasti A itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2Z-1. Contoh kasusnya misalkan ya, kalau saya punya angka 5. Angka 5 itu anggota A. Kenapa A5 itu anggota si A? Karena apa? Karena 5 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali berapa dikurang berapa supaya jadi 5. Berarti 2 kali 3 kan? 2 kalikan 3 dikurangi 1. Berarti dia kan karakter keanggotanya kembali ke sini. Ya, di mana 3-nya kan berarti anggota bilangan bulat. Berarti benar, berarti 5 itu anggota dari A besar. Ini kasusnya. Jadi kalau di anggota berarti harus dapat dinyatakan dalam bentuk 2Z-1. Tetapi kalau saya punya 6, nah bisa. 6 bukan anggota dari A besar. Kenapa? 6 adalah bilangan genap. Nah, contohnya berarti sama. Berarti yang tadi punya A itu adalah anggota A besar, maka A itu berarti kan bisa dinyatakan sebagai 2Z-1, di mana Z-nya bilangan untuk suatu bilangan bulat. Nah, kemudian dikuadratkan. Betulkah ganjil? Nah, ini kan karena saya punya ini apapun bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 2 pasti genap kan? Nah, genap tambah 1 berarti ganjil. Berarti karakternya kembali ke yang di sini. Nah, ini karena ini bilangan ganjil min 1 bisa bisa kita urai juga. Ini kan min 1 atau plus 1 sama aja ya. Jadi mungkin sini bisa juga menggunakan plus 1 boleh ya. Plus 1 boleh di sini. Plus 1 juga boleh ya. Min 1 juga boleh. Nah, ini kalau misalkan saya menggunakan ini bentuknya kalau kita punya berarti di sini kalau saya buat min 1 atau plus ya sama aja ya. Jadi kondisinya kalau mau ngepaskan juga boleh saya buat plus di sini deh. Buat plus di sini. Plus juga bilangan ganjil ya, apakah plus atau min. Saya paskan plus aja ya. Nah, plus, berarti aman sudah. Berarti masuk. Biar nggak banyak berubah. Berarti kalau plus berarti sudah masuk. Ini juga bisa tadi ya. Tapi mungkin ada manipulasi yang harus saya tambahkan di sini. Nah, plus lah biar kita nggak banyak berubah tulisan ini. Nah, berarti kalau karakter keanggotanya masuk di sini, berarti di sini. Ya, tadi kan 5, boleh juga kan 5 tadi kan menggunakan kurang. Berarti kalau 5 dinyatakan dalam bentuk 5 sama dengan kalau tambah ya, berarti kan 2 kali berapa ditambah 1, berarti 2 kalikan 2 di sini. Dan 2 kalikan 2 ditambah 1 sama aja ya. Jadi bisa menggunakan plus, bisa menggunakan minus. Oke, berarti terbukti dia adalah bilangan ganjil. Kemudian nanti ada bukti tidak langsung ya. Dia menggunakan kontraposisi. Kasusnya sama adik-adik ya. Jadi nanti di sini untuk kontraposisi sama, nanti bentuk teoremanya tetap bentuk implikasi, tetapi nanti pada saat membuktikan kontraposisi nanti kita menggunakan kontraposisi dari P maka Q. Nah, kontraposisi dari P maka Q kan min P maka negasi P maka negasi Q, itu kontraposisinya. Jadi teman-teman bisa membuktikan dengan tabel kebenaran
ini suatu tautologi ya. Jadi nanti P maka Q itu nanti tabel kebenarannya dia akan sama dengan tabel kebenaran dari negasi P maka negasi dengan Q. Nah, ini tautologinya seperti ini. Nah, ini berarti nanti tabel kebenarannya sama. Jadi kalau teman-teman menggambar tabel kebenaran antara P maka Q dan negasi P maka negasi Q maka negasi P, maka tabel kebenarannya sama. Maka dikatakan ekivalen, ya. Nah, di sini berarti kondisi pada saat teman-teman menggunakan kontraposisi ya dengan bukti kontradiksi, berarti saya punya di sini yang dimisalkan itu kan nanti pasti kontradiksi ke sini. Ini akan terbentur ya. Tadi kan yang diketahui ini P. Jadi kalau saya punya awalnya, berarti yang saya punya diketahui di sini, diketahui P kan. Saya punya diketahui di sini adalah P. Jadi saya punya diketahui P akan dibuktikan Q. Kan di awalnya kita punya. Nah, akan dibuktikan adalah Q. Kemudian Anda andaikan tidak Q ya. Andaikan tidak Q kan ini nanti ujung-ujungnya pasti dari andaikan tidak Q ya, andaikan tidak Q, maka nanti di ujung pembuktian Anda akan dapatkan nanti min P, tidak P. Sehingga kan bukti ini akan kontradiksi dengan yang diketahui. Itu yang namanya kontraposisinya, seperti itu. Sehingga pengadaian salah. Itu konsepnya. Nah, contoh di sini untuk pembuktian tidak langsung, di sini saya punya jika A itu adalah bilangan bulat, di mana A kuadratnya adalah ganjil, maka A-nya bilangan ganjil. Yang tadi kan sama ya. Kalau tadi kan sama. Jadi kan bukti ini bukti langsung dan bukti tidak langsung. Jadi A-nya ganjil, maka A kuadratnya bilangan ganjil. Nah, di sini saya akan buktikan dengan menggunakan kontraposisi. Berarti kan A kuadrat bilangan ganjil. Nah, ganjil kan di sini. Di sini kan dibalik kondisinya, dibalik ya. Jika A-nya ganjil, maka A kuadratnya ganjil. Nah, di sini yang saya punya A kuadratnya adalah ganjil. Maka A-nya bilangan ganjil ya. Jadi sebenarnya teoremanya bisa dinyatakan dalam bentuk implikasi. Nah, ini berarti A bilangan ganjil. Berarti yang saya punya A adalah bilangan bulat ganjil. Akan dibuktikan. Nah, saya misalkan di sini, andaikan A bukan bilangan bulat ganjil. Dikasih Q kan di sini, maka adalah bilangan bulat genap. Sehingga saya punya ini. Nah, saya punya A kuadrat ini. Ya. Ini berarti kan saya punya dia adalah bilangan genap. Sehingga saya punya A kuadrat bilangan bulat genap, dan kata lain A kuadrat bilangan bulat bilangan bulat ganjil. Kondisi ini kan bertentangan dengan yang diketahui, ya. Jadi pengadaian salah, sehingga seharusnya dia A-nya adalah ganjil, ya. Jadi nanti bentuknya ini kan genap di sini, ya. Jadi yang ini kita negasikan dari genap jadi ganjil. Nah, sehingga kondisi ini kan yang kita punya di sini kan bertentangan dengan kondisi yang diketahui. Tadi A kuadratnya apa? A kuadratnya adalah ganjil, ternyata di sini A kuadratnya genap, kontradiksi. Seperti itu mungkin. Ya. Ini mungkin bukti-bukti untuk yang yang tidak langsung. Ada contohnya tadi akar 2 ya. Nah, sekarang induksi mungkin nanti kalau saya butuhkan saya pakai, tapi saya lewat dulu ya. Kemudian fungsi mungkin yang penting pada pertemuan ini adalah fungsi. Jadi pada saat fungsi nanti teman-teman, ini ruhnya di aljabar adalah fungsi dan himpunan. Ya, jadi kalau fungsinya tidak bagus, himpunan tidak bagus, maka Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan di aljabar. Itu kata kuncinya. Berarti untuk himpunan dan fungsi tolong dimahirkan lagi. Tolong dipelajari lagi. Sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan di SA1 ini atau di pengantar aljabar ini. Oke, kita masuk di fungsi mungkin sedikit aja sebelum kita masuk di operasi biner. Ini kita harus mengulas nanti masalahnya pada saat Anda pembuktian atau definisi dari operasi biner terkait dengan fungsi dan himpunan ya, fungsi pertama di situ. Oke, sebentar teman-teman, saya cari dulu di halamannya. Saya akan masuk di fungsi. Ini masih teori bilangan ya, tapi saya tidak diulas dulu sini. Oke. Bentar ya. Oke, habis ini. Oke, fungsi ya. Nah, fungsi ini, jadi fungsi teman-teman di sini fungsi ya. Jadi kalau fungsi, pernyataan fungsi itu dia ada beberapa kasus mungkin yang harus teman-teman atau kondisi yang harus teman-teman ketahui. Jadi definisi fungsi itu mungkin untuk yang konsep ini bisa ambil di balik ya definisinya. Jadi dikatakan F itu fungsi dari A ke B jika domain F-nya, domainnya sama dengan si A. Ya, ini. Kemudian saya punya X, Y
dan X bintang Y bintang elemen di F jika X itu sama dengan X bintang dan Y sama dengan Y bintang. Nah, itu kondisinya mungkin yang teman-teman harus tahu. Oke, kita lanjutkan. Di sini nanti teman-teman ya, ini kita punya fungsi. Mungkin kita punya fungsi itu nanti berhubungan dengan well define-nya. Nanti di sini ya, ada well define itu nilainya tunggal. Jadi kalau secara gambar, mungkin kalau saya gambar dalam bentuk gambar untuk fungsi ya, untuk fungsi saya coba gambar teman-teman. Kalau saya gambar ya, saya mungkin gambar di sini. Jadi nanti kalau secara gambar, ini fungsi itu bukan, mungkin di sini ya, ini fungsi itu bukan. Mungkin enggak ini ya, sebentar. Saya coba di halaman depan ya. Mungkin fungsi itu bukan. Nah, misalkan saya punya fungsi atau bukan. Jadi di sini misalkan saya punya kondisi gini. Kalau fungsi gampangannya seperti inilah ya. Kalau fungsi misalkan saya punya nih himpunan untuk himpunan lingkaran diagram panah lah. Saya punya ini lingkaran pertama, kemudian saya punya lingkaran kedua. Paling gampang nanti mungkin kita membentuknya itu dari sini mungkin. Ini tunggal nggak tunggalnya di sini. Mungkin gambarannya seperti ini. Ya, jadi sih misalkan di sini saya punya untuk apa? Ini misalkan saya punya A, saya punya B, saya punya C, saya punya D. Mungkin saya punya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, nanti untuk salah satunya nanti mungkin ini salah satu contoh fungsi ini adalah fungsi. Ini ke sini, ini fungsi misalkan ke situ. Ya. Ini ke sini misalkan. Nah, ini fungsi dia. Nah, tapi kalau misalkan saya ini ke sini nih bukan. Ya, ini kan dia setiap anggota di A sini, setiap anggota di apa? Di A. Kalau saya anggap ini sebagai himpunan A, ini himpunan B, berarti setiap anggota di A itu tepat satu berpasangan di B. Jadi kalau saya punya A di sini, A, anggota di A tepat satu pasangannya di B. Ya. Jadi nanti di sini kalau saya punya A itu sama dengan B, ya. Kalau sini fungsinya adalah F. Kalau A itu sama dengan B, maka nanti karena tunggal, maka harus terjadi di sini berarti FA itu harus sama dengan FB. FA harus sama dengan FB. Ya, seperti itu. Nah, ini fungsi. Nah, tapi kalau misalkan saya tambahkan ini, kalau ke sini kan bukan. Kenapa dia nggak tunggal kan? Jadi kalau misalkan dia ke situ, dia nggak tunggal, berarti dia bukan fungsi. Oke, kita kembali lagi ya. Berarti itu yang kita punya, berarti ini teori yang kita pakai nanti pada saat kita masuk di operasi biner. Ini fungsi ya. Jadi secara umum saya gunakan seperti. Jadi nanti di sini teman-teman harus tahu nanti kondisi fungsi itu nanti dia pemetaan dari A ke B disebut fungsi pada saat A sama dengan B maka berlaku FA sama dengan B. Artinya apa? Indeksnya tunggal. Berarti untuk di sini petanya tunggal. Ya, oke. Sekarang kita masuk di operasi binernya. Oke, kita masuk lagi di slide ya. Oke, di sini. Kita masuk di sini. Oke. Kita masuk di operasi binernya. Tadi kita sudah tahu dari himpunan, kemudian fungsi, kemudian cara pembuktian langsung ataupun bukti tidak langsung. Nah, di sini apa yang maksud dengan operasi biner? Ya. Nah, di sini teman-teman, pada saat teman-teman bicara operasi biner, mungkin kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Secara tidak sadar kita dalam aktivitas sehari-hari kita melakukan ada operasi yang sering kita lakukan operasi jumlahan, kurang kali bagi ya, terutama dalam keuangan kita misalkan ya. Jadi secara umum nanti dalam kehidupan sehari-hari teman-teman yang kalau kita perhatikan ya, teman-teman sering melakukan aktivitas menjumlah, mengalikan, itu sering terjadi ya. Jadi kalau saya punya nanti ada operasinya menjumlahkan, kemudian nanti ada mengali ya, ada membagi, ada juga mengurang di sini ya. Tadi sore di sini mengurangi. Ini operasi-operasi ini hampir kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak pernah lepas dari operasi ini.
ya, secara tidak sadar kita sudah melakukan operasi ini. Nah, biasanya kalau yang kita lakukan kan yang ada di yang sering kita lakukan itu dalam menghitung uang lah, yang paling gampang itu bicaranya pada bilangan bulat ya. Jadi kan tadi ada bilangan bulat seperti ini, dinyatakan dalam bentuk tabulasi, berarti saya punya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, bisa juga teman-teman dinyatakan dalam bentuk boleh seperti ini, bla bla bla, min 1, 0, saya punya 1, dan seterusnya. Bisa juga seperti itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan operasi penjumlahan. Nah, misalkan lah teman-teman punya uang, misalkan ya, punya uang misalkan misalkan 1000 uangnya 1000. Misalkan teman-teman punya uang, nanti mungkin ada lagi uang 1000, ada tambahan mungkin punya uang misalkan. Kemudian kita punya lagi uang 500 misalkan ya, uang lagi misalkan 500. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman jumlahkan kan, teman-teman kan kalau punya uang dijumlah lah di situ paling gampang kan. Nah, berarti uang kita sekarang berapa lah di situ uangnya. Berarti uang kita sekarang berarti kan dijumlah aja kan. Uang ini 1000 dengan 500 berarti 1500 kan. Kalau dijumlahkan, kalau dikurangi berarti 500. Berarti sama, berarti 1000 ditambah 500. Seperti ini. Ini yang sering kita lakukan ya dalam operasi. Kan berarti operasi apa? Operasi kita dalam kehidupan sehari-hari itu 500. 1500 ini. Nah, kayak gini. Kita misalnya pasangan. Jadi kalau kita nyatakan dia ini sebagai menyatu pasangan berurutan, bisa juga kan 1000. Jadi saya punya ini 1000. Kita ini kan dua bilangan ya, pasangan lah. Tapi dalam kehidupan sehari terkadang kita bisa menjumlahkan lebih daripada dua bilangan itu. Kondisi ini kan bisa kita pandang sebagai pasangan. Pelakuannya seperti ini. Nah, ini kan dia resi di atas bisa kita nyatakan dalam bentuk 1000 tambah 500. Ya. Berarti kan sini tadi nilainya yang ini kan. Nah, 1500. Nah, ini berarti. Nah, ini kan kalau kita perhatikan, biasa ya, kalau fungsi ini kan mirip-mirip dengan suatu dengan perhatikan fungsi. Kalau kita kembali ke fungsi yang tadi, kita nggak biasa ya kalau fungsi yang kita nyatakan sebagai fungsi ini dari Z cross Z kan. Berarti dari Z cross. Ya, dari sini dibawa ke mana? Dibawa ke sini. Ke Z ya. Ini berarti kan dibawa ke Z sebenarnya. Jadi bisa kita pandang operasi penjumlahan Z. Ini juga anggota Z. Nah, ini berarti kan dari Z crossnya dia tertutup di sini. Jadi mana hasil jumlahnya? Nah, berarti nanti di sini ini awal di sini, sehingga nanti kalau kita melakukan suatu abstraksi ya, suatu abstraksi dalam tetapi dia harus memenuhi kondisi di sini tunggal gitu. Jadi nanti untuk mempermudah nanti kalau kita perhatikan maka bisa kita oke ya. Berarti nanti di sini berarti nanti ya. Coba secara umum atau secara abstraksi berarti plus itu nanti kita anggap sebagai operasi bintang ya, sebagai operasi bintang. Kemudian nanti di situ tapi dia berupa himpunan tidak kosong. Z cross Z kita dia bentuk berupa himpunan tidak kosong lagi G nanti. Tapi dia oke, jangan lanjutkan. Nah, jadi nanti di sini berdasarkan kasus yang tadi yang kita tahu ya, bahwa nanti bahwa operasi jumlah tadi kan dia dipandang sebagai fungsi dari apa? Dari Z cross Z ke Z di sini ya. Dari Z cross Z ke Z. Nah, berarti kita melakukan suatu proses abstraksi. Jadi kita lakukan ada abstraksi seperti ini ya. Jadi nanti Z itu kita abstrakkan sebagai G. Z itu kita abstraksikan sebagai G. Kemudian nanti di sini fungsi dari plus ini kita nyatakan dalam bentuk bintang secara umum. Nah, Z-nya kan ini kita nyatakan dalam bentuk G cross G. Nah, kemudian nanti notasi dari X bintang Y ini kan kita nyatakan dalam bentuk X bintang Y di sini. Berarti kan fungsinya adalah bintang. Ya, kita nyatakan dalam bentuk X bintang. Ini definisi. Kalau tadi kan berarti saya punya kan 1000 ditambah 500 ya. Berarti 1000,500. Berarti petanya oleh plus tadi berarti 1000 ditambah 500. Ya, itu. Nah, kemudian di sini dari kasus ini ya, fungsi bintang ini selanjutnya bisa kita sebut sebagai operasi biner. Nih, operasi biner berarti suatu fungsi dari G cross G ke G ya, pada himpunan tidak kosong G.
Jadi bisa kita pandang nanti di sini kata biner itu berasal dari kata binary atau dua array di sini. Dalam konteks ini mempunyai makna pengoperasian dilakukan untuk setiap dua pasangan berurutan XY, X, Y di G cross G. Tadi dicontohkan saya punya 1000,500 di Z cross Z ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman, contoh di sini ya, contoh. Dari yang kita punya tadi, contoh operasi biner yang kita lakukan tadi adalah pada Z. Jadi contoh kasusnya, Z ini adalah salah satu contoh dari operasi biner plus di sini. Jadi nanti kalau teman-teman perhatikan, operasi tambah juga adalah suatu operasi biner pada Z. Operasi biner pada bilangan asli dan seterusnya. Ya. Kemudian ini bilangan rasional. Jadi sini kalau kita perhatikan pada bilangan rasional juga operasi tambah merupakan operasi biner. Ya. Kemudian nanti di sini pada bilangan real juga sama. Dia juga adalah operasi biner. Ya. Kemudian saya punya pada bilangan ganjil 1 tambah 2Z, ini dia bukan operasi biner. Kenapa? Bisa teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman punya bilangan ganjil, apakah kalau ganjil dengan ganjil teman-teman jumlahkan kan nggak ganjil lagi, genap di situ. Ya. Pada saat teman-teman melakukan suatu penjumlahan dari komponen bilangan ganjil, ini kan hasilnya nggak ganjil, dia hasilnya tidak ganjil ya, maksudnya dia kalau kita sama 3 lah, misalkan saya punya angka 3 kan, angka 3 ditambah dengan 5, ini kan ganjil dengan ganjil, ini kan kalau kita jumlahkan dia nggak ganjil tapi 8. Nah 8 kan bukan ganjil, sehingga penjumlahan pada bilangan ganjil dia bukan operasi biner. Kenapa? Dia tidak tertutup di situ ya, jumlahnya nggak tertutup lagi. Kenapa? 8 kan bukan bilangan ganjil, itu maksudnya ya. Contoh itu, contoh yang untuk kondisi dia bukan operasi biner ya, dia bukan operasi biner di situ. Kemudian contoh dalam bentuk abstraknya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk kondisi di sini. Jadi nanti ini contoh lain 1 tambah 3 4, di mana 4 bukan bilangan ganjil. Nah kemudian dari kasus ini berarti kan plus ini bukan suatu fungsi dari 1 tambah 2Z dengan 1 tambah 2Z ya. Jadi secara umum kalau kita mengatakan dia adalah operasi biner, berarti saya mengatakan dia fungsi. Jadi kalau dia bukan fungsi, otomatis dia bukan operasi biner. Jadi fungsi, jadi apa itu operasi biner? Yaitu suatu fungsi dari Z cos Z ke Z, itu kondisinya. Atau dari G cross G ke G, itu fungsi. Jadi kalau bicara fungsi pasti petanya tunggal, artinya tertutup di situ ya. Jadi peta tunggal artinya tertutup, well defined di sana. Oke. Berikutnya di sini, sekarang pada G ya. Jadi nanti ada beberapa kondisi yang teman-teman harus perhatikan pada saat kita buat simpulan di sini. Ya, buat simpulan, teman-teman melihat kondisi ini. Ya. Jadi pengaitan atau relasi ya. Jadi ingat kalau pengaitan relasi kan belum tentu fungsi. Kalau fungsi pasti relasi. Ini kalau kita bicara waktu di PDM itu. Jadi kalau saya punya pengaitan atau relasi di sini ya, berarti yang kita punya kan disebut operasi biner. Jadi saya punya pengaitan atau relasi dengan suatu operasi biner jika bintang merupakan suatu fungsi. Jadi ini bintang ini kalau di relasi itu harus fungsi. Jadi kalau operasi biner dia harus fungsi ininya. Kalau bukan fungsi berarti dia bukan operasi biner. Itu maksudnya ya. Jadi nanti di sini maka nanti ada beberapa kondisi untuk mengecek apakah dia operasi biner atau bukan. Ya, jadi untuk mengecek nanti kebenaran. Jadi kalau diberikan suatu kondisi apakah bintang ini operasi biner atau bukan, maka nanti di sini teman-teman. Jadi ada satu kondisi yang teman-teman harus buktikan. Ada 2 kondisi, yaitu satu ketertutupan hasil operasi. Nah, jadi tertutup atau tidak. Ya. Kemudian nanti di sini kalau kita nyatakan dalam bentuk faktor, bisa juga untuk setiap ini XY, maka X bintang Y anggota di G, artinya tertutup dia. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, ketunggalan. Ya, ketunggalan dari hasil operasi. Nah, ketunggalan belum tentu ini nanti pada saat dia tertutup, belum tentu dia tunggal hasilnya. Nah, berarti nanti kalau ketunggalan, berarti nanti bentuknya teman-teman harus menyatakan, kalau ini kan sama aja saya bicara fungsi dia. Jadi kalau saya punya dua pasangan di sini dalam G cross G, dengan kondisi dia sama, maka nanti berakibat petanya sama. Ya kan dia sama aja kita bicarakan definisi fungsi yang tadi kita bicarakan di review di awal materi kita. Ya.
Jadi nanti pada saat teman-teman membuktikan apakah dia operasi biner atau bukan, maka ada dua kondisi yang teman-teman harus buktikan. Satu, tertutup. Kedua, ketunggalan atau well defined-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nanti dari contoh mungkin, ini bisa juga teman-teman dari sini. Ini dari pasangan kan saya punya, berarti ini kan sama aja X1 bintang Y1 akan sama dengan nanti dengan X2 bintang Y2. Ini kasus kalau diuraikan dalam bentuk definisi bintangnya. Bisa juga nanti dalam bentuk pembuktian well defined itu, bisa juga teman-teman nanti untuk kasus yang nomor 2 itu bisa juga nanti dengan menyatakan pernyataan seperti ini. Jadi ngambil elemennya di G, kalau tadi kan G cross G ya. Tapi kondisinya saya punya ini, X1, X2, sama aja sebenarnya ya. Maka berakibat nanti X1 bintang Y1 sama dengan X2 bintang Y2 seperti ini. Ya, sama dengan kasus yang tadi. Cuman di sini bedanya kan mengambilnya bukan pasangan berurutan tetapi elemen tunggal dari G-nya seperti itu. Oke, tapi cara buktikannya sama. Nah, contoh kasus teman-teman di sini. Jadi contoh di sini saya punya G itu berupa himpunan bilangan yang isinya itu bilangan rasional tetapi tidak ada angka satunya. Jadi di situ G itu bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? G itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi G ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. G itu kan real ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk, berarti kan berarti yang kita itu berarti kondisinya. Nah, A boleh di sini A-nya anggota Q ya. Saya hapus dulu ya. Bisa juga nanti bentuknya G di sini langsung G itu di mana A itu isinya bilangan rasional. Isinya adalah A dan A-nya ya tidak sama dengan min 1. Tidak sama dengan min 1. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Nah, kondisi ini. Sekarang buktikannya ya, apakah bintang merupakan operasi biner atau bukan? Maka kalau buktikan di operasi biner atau bukan, buktikan ya. Ada tadi kondisinya dibuktikan itu pada dua kondisi yang teman-teman pada saat di sini kita punya tertutup, kemudian dia punya, saya hapus dulu ya ini. Nah, jadi pada saat ini akan dibuktikan dua kondisi tertutupnya dibuktikan. Kemudian kondisinya yang kedua adalah ketunggalannya. A bintang B. Sekarang berarti pertama dulu ya, berarti tertutup enggak? Kalau lihat dari juga adalah operasi biner pada ingat tadi penjumlahan adalah operasi biner A kali B rasional. Berarti tertutup dia di sini. Karena ya. Tapi nanti di situ kita harus tunjukkan. Kita harus tunjukkan di sini. Ya. Kita harus tunjukkan di sini nih. Diambil sembarang AB. Hal ini berarti kan kalau saya punya di sini, lihat ya selalu ya. Di sini kan saya punya untuk setiap ya, untuk setiap AB anggota G. Berarti saya punya diambil sembarang elemen di G-nya. Nanti untuk sembarang berlakulah ini ada di G. Ya. Berarti diambil sembarang AB anggota G, hal ini berarti lihat ya kondisi di sini. Kalau saya mengambil AB itu anggota G, maka kembali ke bentuk syarat dari G-nya. Otomatis berarti kalau AB itu anggota G, otomatis A dan B ini anggota bilangan rasional dan A dan B dia tidak sama dengan minus 1. Berarti dari sini saya punya kondisi ini. Ini udah faktanya seperti ini. AB-nya anggota rasional. Tetapi di sini A, B tidak sama min 1. Ini syarat dari keanggotaan si G. Maka nanti pada saat membuktikan, berarti kan kita harus tunjukkan sifat ini. Ini berarti jumlahnya betul di Q. Apakah betul dia tidak sama dengan min 1? Ya dicek. Kalau saya punya gini, A bintang B, saya punya ini A tambah B tambah AB kan. Kita tahu di sini kenapa? Kan A-nya rasional, B-nya rasional. Berarti A tambah B rasional. A-nya rasional, B rasional, maka A kali B rasional. Sehingga rasional ditambah rasional adalah rasional. Nah, bentuk yang kedua, syarat yang kedua, Anda tunjukkan dia tidak sama dengan minus 1. Berarti nanti Anda akan tunjukkan bahwa A bintang B dia tidak boleh sama dengan minus 1. Artinya apa? Kalau A bintang B tidak sama dengan minus 1, berarti dia di sini. Berarti minus 1 sama dengan ini. Ya, seperti ini. Jadi kita andaikan. Nah, ini saya gunakan pembuktian yang tidak langsung. Saya andaikan akan saya buktikan A bintang B tidak sama dengan minus 1. Tetapi saya andaikan A bintang B sama dengan minus 1. Nah, kalau pengandaiannya dia nanti membentur ke kondisi yang kita tahu, maka pengandaian salah. Sehingga bukti langsung terjadi ya. Nah, andaikan A bintang B sama dengan minus 1. Artinya apa? A bintang B kan di sini. Berarti A tambah B tambah A kali B sama dengan minus 1 di situ. Ya. Nah, kalau kita menjumlahkan min 1, jadi yang sebelah kanan saya jumlahkan dengan 1, sebelah kiri saya jumlahkan dengan 1, berarti yang sebelah kanan hasilnya adalah 0. Ya. Jadi saya jumlahkan
dengan 1 kedua bagian, sehingga saya punya A tambah B tambah AB ditambah 1, ini berarti sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan 0, berarti seperti ini. Kemudian di sini saya faktorkan ya, saya faktorkan berarti A tambah 1, B tambah 1. Jika difaktorkan, saya punya ini. Nah, karena yang kita punya di sini, A dan B-nya tidak sama dengan minus 1, ya. A dan B tidak sama dengan minus 1, berarti kan kemungkinan di sini A-nya berapa supaya jadi A-nya berapa, B-nya berapa supaya jadi 0. Maka kemungkinan nilainya seperti ini. A tambah 1 sama 0 atau B tambah 1 sama 0. Sehingga saya punya A sama dengan min 1 dan B sama dengan minus 1. Nah, kondisi ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kenapa ini? Nah, berarti berbenturan dengan syarat awal. Sehingga pengalihan salah di sini. Sehingga pengalihan salah, seharusnya A, B tidak sama dengan min 1. Berarti bukti pertama sudah terbukti bahwa dia tertutup. Ya. Berarti sekarang untuk tertutupnya sudah terbukti bahwa pengalihannya salah kan? Sehingga yang betul adalah A bintang B tidak sama dengan minus 1. Sekarang untuk kondisi yang berikutnya, kondisi yang kedua adalah sifat ketunggalannya atau well defined-nya. Yang keduanya, ya. Nah, berarti pada saat well defined berarti saya bicara fungsi di sini. Nah, di sini kan saya punya A1 B1. Berarti yang kita punya kondisinya dimisalkan ya. Kondisi ini apa yang terjadi? Berarti kalau saya punya pasangan sama, otomatis A1 sama A2, B2 sama dengan, ini harusnya B1 B2 ya. Ini salah ketik, mohon maaf. Ini di sini harusnya saya punya, ini harusnya di sini adalah ini harusnya A2, ini B1 ya. Ini harusnya untuk B1 di sini. Ini harusnya B1. Dua pasangan itu sama, otomatis kan B1. Secara apa? Secara konsep pasangan berurutan berarti saya punya A1 sama A2 ya. B1 sama B2. Ini yang kita punya. Sehingga di sini kalau saya kalikan dengan bintang berarti saya punya A2 bintang B2, sehingga terbukti bahwa dia adalah tertutup ya. Sehingga saya punya operasi ini adalah well defined. Nah, karena dia tertutup dan tunggal, berakibat bintang adalah suatu operasi biner. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin contoh yang bukan operasi biner. Contoh yang bukan operasi biner Saya ambil di sini. Ya, saya ambil contoh yang bukan operasi biner. Saya punya di sini bilangan bulat, kemudian pada bilangan bulat saya didefinisikan suatu operasi seperti ini. Operasinya seperti ini, ya. Jadi operasinya saya punya A bintang B, di mana A1-nya bilangan bulat, A2-nya bilangan bulat, B1, B2 juga bilangan bulat, berakibat nanti dengan kondisi bahwa A1, A2 sama dengan A, B1, B2 sama dengan B. Artinya apa? A1 membagi A, A2 membagi A, B1 membagi B, B2 membagi B. Atau dikatakan A1 faktor dari A, A2 faktor dari A, B1 dan B2 faktor daripada si A. Pertanyaannya apakah dia merupakan operasi biner atau bukan? Untuk kasus ini dia bukan operasi biner. Kenapa? Nanti dia tidak tunggal. Ya, saya bilang kalau Anda membantah suatu pernyataan di aljabar, berarti buktinya dengan kontra example. Berarti Anda ambil sampel bilangannya yang jelas itu siapa, kemudian Anda masukin ke contoh atau ke definisinya. Ya, jadi saya punya operasi ini bukan operasi biner. Kenapa? Berarti saya harus menampilkan suatu kontra example-nya. Ya, karena ada bilangan bulat 8 dan 10 yang berakibat saya punya gini. Yang pertama saya punya 8 bintang 20 kan, berarti kan kondisi ini bisa diikuti ya. Berarti 1 kali 8 kan 8, 4 kali 5 20. 18 hasilnya. Ini kan 9, 18. Dan juga 8 bintang 20 saya punya 2 dengan 4, 2 kali 4 adalah 8, 1 kali 20 adalah 20. Di sini saya punya kan berarti 27 ya, 27. Berarti kan nggak tunggal petanya. Tadi 8 bintang 20 petanya 18, berarti yang 2 8 bintang 2 petanya 27. Berarti dia bukan fungsi. Ya, kenapa? Dia nggak tunggal petanya. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk ini, kalau dalam bentuk gambar ini, dalam bentuk gambar seperti ini. Kan dalam bentuk gambar seperti ini. Kan di sini pasangan berurutan ya, ini pasangan berurutan kan. Berarti 8, berarti di sini anggotanya Z di sini. Berarti ini kan Z cross Z di sini. Kan ini berarti Z cross Z. Ini dia bentuknya Z cross Z di sini. Bentuk ini dia Z cross Z. Ini kan Z cross. Di sini bentuknya Z cross Z. Seperti ini. Dia bentuknya Z cross Z. Nah, yang ini kan dia adalah ke Z. Ya. Berarti anggap aja di sini saya punya 8,20. Berarti sini 8,20.
Nah, ini kan anggota dari Z cross Z. Nah, ini kalau kita lihat, ini petanya dia lebih dari satu peta. Ya. Petanya pertama di sini adalah 18. Ya, yang kedua petanya berapa? Yang kedua petanya di sini adalah 27. Berarti kan 18 dengan 27. Nah, ini kan bukan fungsi kalau gini. Dia akan nyapa. Berarti dia bukan fungsi. Atau artinya dia tidak tunggal. Sehingga saya katakan di sini berarti operasi ini bukan operasi biner, tidak tertutup dia. Ya, tidak tertutup sehingga berakibat dia bukan suatu fungsi. Sehingga contoh ini contoh kasusnya tertutup tapi dia tidak tunggal hasilnya. Tertutup tapi tidak tunggal. Contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman untuk di operasi biner yang teman-teman harus kuasai ya dari tadi kan untuk di sini kasusnya. Jadi teman-teman sambil dibaca nanti untuk di sini kasus ini ya. Untuk kasus operasi biner berarti teman-teman coba latihan beberapa soal-soal yang dirujukan di Frelik mungkin banyak ya. Ini dulu dari saya mungkin ya untuk operasi biner. Kalau misalkan tidak paham dengan apa yang saya terangkan di video ini, silahkan layangkan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak pas atau mungkin ada yang tidak pas di ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.